yang memberikan tanggapan saya tidak tercatat dengan baik, tapi apa yang saya ingat akan saya jawab. Kalau tidak ini nanti tolong diingatkan. Pertama, masalah intoleransi. Intoleransi itu sebetulnya adalah sesuatu yang sudah selesai di Indonesia. Masyarakat itu sudah luar biasa di bawah. Tapi ada kalangan-kalangan tertentu memang hidup dia, periuknya itu dari menciptakan intoleransi. Saya ini adalah Ketua FKUB Kota Depok 2 periode. Jadi sekali tempo tiba-tiba ada satu opini di media nasional bahwa Depok adalah salah satu kota intoleran. Ternyata itu dari setara institut ternyata. Setelah kita teliti, setara institut ini memang dagangannya itu dagang ke luar negeri untuk mendapatkan sponsor sebagai penelitian intoleran. Dapat duit dia. Setelah dapat penelitian, dia kasihkan Kapolri, dapat duit juga. Bagaimana Depok, saya sebagai ketua FKUB dan saya anggota MUI, Depok menjadi kota intoleran. Padahal tiba-tiba datang FKUB dari mana Manado, dari Tomohon, itu terkaget-kaget. Bagaimana di media Depok ini adalah kota intoleran, tapi kok ada 60 gereja dikasih surat mendapatkan izin bangunan. Ini kan lucu, sangat kontradiktif. Karena penasaran mereka datang kunjungan ke FKUB Depok dari Tomohon itu. Setelah diskusi ternyata memang itu bullshit. Jadi memang banyak sekali lembaga-lembaga peneliti dan segala macam, dan dia sangat berpengaruh di negara ini sebagai acuan. Tapi dia dagang ke UNICEF, dagang ke ini untuk dapat duit supaya orang-orang Islam dipojokkan, begitu kedagangannya itu. Jadi intoleransi itu sebetulnya adalah pertama dagangan, kompredor, organisasi kompredor, pencari duit lah kira-kira begitu. Ngamen untuk kejelekan negaranya sendiri luar. Itu clear itu. Yang kedua, karena ada regulasi yang sudah dua menteri tadi itu, PBM, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, PBM tadi itu dikawal oleh FKUB sebagai organisasi mandatori. Masalah etika, umpamanya di Depok ada gereja tertentu gitu kan, lalu kemudian bikin gereja sama masyarakat hubungannya tidak baik, tidak kula nuwun, tidak persuasif, tiba-tiba bangun gereja langsung ini bayar duit, nah itu ini menjadi masalah gitu kan. Padahal ya bukan orang Nasrani saja, di Islam pun di Irian juga dibakar masjidnya kan gitu. Jadi sebetulnya ini masalah gejala-gejala biasa yang sebetulnya bisa diatasi asal ada komunikasi yang baik. Itu selesai. Tapi yang tadi itu perlu dicatat tadi itu bahwa ada organisasi atau gerakan-gerakan kompredor. Mereka adalah orang yang sengaja mengamen, mencari kejelekan-kejelekan agama yang tidak suka, dijual ke luar negeri, dapat duit. Habis itu menjadi acuan lagi untuk kepolisian. Akhirnya datang kecurigaan kepada agama tertentu yang terjadi. Dan dibesar-besarkan oleh media. Padahal sebetulnya sudah selesai. Bangsa Indonesia sudah dewasa, masalah toleransi hukum teragama sudah selesai. Cuman kadang-kadang politis, jadi komoditas politis itu. Itu yang masalah kaitan toleran. Kemudian masalah Habib izin kami perpanjang dulu waktu sampai dengan 12.30. Ya oke. Silakan Habib. Lalu kemudian masalah bagaimana supaya orang-orang Indonesia yang pintar-pintar itu semangat supaya masuk ke Indonesia. Sebetulnya bukan mereka ingin sekali mendedikasikan ilmunya dan temuan-temuannya Indonesia, tapi tidak ada dihargai oleh negara. Bahkan diabaikan gitu kan. Diabaikan sekali ya. Akhirnya mereka lebih bagus ya di luar gitu. Karena ilmunya dihargai, pengembangannya dihargai, ya bukan itu aja, apresiasinya luar biasa. Jadi perlakuannya luar biasa, diorangkan, dijunjung tinggi, mendapatkan sesuatu yang besar, ya sudah mereka akhirnya nggak pulang. Jadi sebetulnya semangatnya harusnya dari negara. Oh ini ada orang Indonesia ini punya, kayak zaman Habibie dulu ketika diambil sama Pak Harto kan di Jerman dia, ya kan?
Sehingga dia kasih kesempatan PTDI mengembangkan Dirgantara segala macam lah, seperti itu mestinya. Sehingga yang sudah di luar pinter tadi itu dimanfaat bisa pulang gitu. Mesti dari kita. Itu masalah yang tadi itu. Kemudian masalah apa tadi? Masalah analogi HP tadi itu sebetulnya bukan HP-nya sebetulnya. Yang saya konsentrasinya itu bukan di HP, tapi produk. Ya, produk sesuatu. Kalau kita analogikan Indonesia ini seperti HP, itu sekarang ini sudah hang, sudah error, macam-macam. Kenapa? Karena memakainya tidak sesuai dengan prosedur pabriknya gitu loh maksudnya. Kalau ingin HP itu bagus lagi, ya kembalikan riset kepada reinstall tadi itu supaya kembali baik gitu maksudnya. Itu bukan aspek negatif positif HP gitu. Itu ya ya. Kemudian masalah apa tadi Bu yang Bu Aisyah apa tadi? Membuka pelamaran, Pak.